Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu. Jika kita ada sampai hari ini, kita masih dapat bernafas, kita masih dapat bekerja, kita masih dapat melayani Tuhan, kita masih dapat beribadah. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Dan yang terlebih, Tuhan kita telah mati menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memberikan pujian syukur kita kepada Tuhan yang telah menolong kita, yang telah memimpin kita, yang telah memelihara hidup kita, dan yang telah menebus dosa-dosa kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ibadah kita pada pagi hari ini kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, pengajaran, perlindungan dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik. Allah yang maha kasih, kasih-Mu melampaui apapun. Sehingga Kau berikan Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami, bangkit bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar.
melampaui pikiran, perasaan, pengalaman, dan hikmat setiap manusia di muka bumi ini. Kami menaikkan puji, syukur, hormat, penyembahan kami kepadamu. Kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir, yang sakit, yang lemah tubuh. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, cabut sakit penyakit mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Dengan kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu, sembuhkan mereka satu persatu. Yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Kami doakan Amerika ya Tuhan sesudah pemilu, berikanlah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan aspek-aspek lainnya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, supaya negara ini tetap boleh menyuarakan kebenaran-Mu, khusus yang lewat gereja-gereja Tuhan yang takut akan Tuhan, yang memegang firman Tuhan. Yang liberal ya Tuhan, Engkau kasihani, beri hati yang bertobat, beri kebangunan rohani dan moral. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami doakan Indonesia, Tuhan juga tolong Presiden kami, Pak Jokowi dan seluruh kabinet boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan tolong menjelang Natal, tahun baru, beri kestabilan, keamanan, kerukunan beragama, dan juga berbagai aspek lain. Rakyat Indonesia boleh tambah sejahtera. Keluarga kami, Handai Tolan Family di sana. Yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang belum mengenal Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan mereka mengenal Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Ini doa kami, dengarkan doa anak-anak-Mu. Tuhan pasti buka jalan. Kau tidak mengizinkan kami mengalami pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Dan kalaupun ujian datang, kami diberi jalan keluar yang indah, yang lebih baik, yang lebih ajaib. Kami tahu pasti Tuhan buka jalan. Serahkan ketakutanmu, serahkan pergumulanmu, ujian pencobaan apapun, Tuhan yang kontrol. Tuhan yang buka jalan. Yakin 100% Dia buka jalan. Dalam doaku pandang. Iya Tuhan, iya Tuhan. Malam gelap jadilah terang. Iya Tuhan, jadikan terang bagi anak-anak-Mu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, raja segala raja. Kami berdoa dan memohon jalan yang terbaik, yang ajaib. Amin. Tuhan pasti akan buka jalan dari setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Amin. Saudara, setiap manusia mendambakan hidup yang kekal. Namun hanya ada satu jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian, sebab Dia hidup. Katakan sama-sama, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya,
Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin saudara. Dia bangkit memberikan hidup yang kekal. Dan saat ini saudara, mari kita bertepuk tangan. Katakan Dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyikan glory bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Bila akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saudara merasa bahagia? Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Dengan tetap berdiri saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan kita. Dan bersama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa kuasa, keadilan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Lord, I come, I confess, but in you I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin runs deep, your grace is more. When grace found, it's where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Yeah, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari saudara, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan karya terbesar dalam hidup kita
ketika Yesus mati dan bangkit bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara, saya undang siap kita untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih-Mu, Lord, kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Oh, Terbesar yes, Lord. dalam hidupku, Thank you, Lord. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Ya Tuhan Yesus, Engkau kami kagumi, kami cintai.
Walaupun seringkali cinta kasih kami berubah, tapi cinta kasih-Mu tidak berubah. Cinta kasih yang tanpa syarat, yang sudah berkorban buat kami. Hari ini kami boleh datang, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami mengevaluasi cinta kasih kami, Tuhan. Perbaiki kami. Jadikan ciptaan yang baru, yang sungguh mengasihi-Mu. Belajar mengasihi-Mu dengan cinta kasih yang Kau berikan dalam hati kami. Juga mengasihi sesama. Kami mengagumi-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan-Mu di tempat ini. Tempat yang kudus, di altar-Mu yang kudus. Terbuka di hadapan-Mu. Iya Tuhan, ini kami di mezbah-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Urapi dia. Pakai dia menjadi alat. Dia hanya alat Tuhan. Pakai dia menjadi berkat buat kami. Pikiran, hati, jiwa, roh kami diisi. Kerinduan kami, free will kami, kebebasan kami. Diteguhkan, dikuatkan untuk mengikut-Mu, melayani-Mu, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang menguatkan kami. Tanamkan di hati sanubari kami dalam-dalam. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus Engkau ku kagumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon berkat, menyembah-Mu dan memuji-Mu. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan belajar sebuah judul, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang terkenal. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hari ini secara khusus kita belajar kata yang pertama. Akulah jalan. Suatu hari ada seorang yang bertamu di daerah penghasil buah nangka, kebun nangka. Ini dia saksikan. Dia pergi ke sana lalu dia bilang, aku ke sana aku disuguhi nangka. Bagus-bagus ya, dan juga dengan kelapa parut. Jadi dia duduk di situ, dia makan nangka pakai kelapa parut. Pertama agak heran, kenapa ya makan nangka pakai kelapa parut? Tapi dia pikir ya sudah disuguhi yang sudah makan, dia makan. Setelah habis buah nangka, dia penasaran, lalu dia bilang, aku tanya kepada pemiliknya, Bu, maafkan aku ingin bertanya, baru sekali ini, aku itu makan nangka pakai kelapa parut. Lalu ibu itu bilang, Mas, aku juga heran, baru sekali ini, aku lihat orang makan nangka pakai kelapa parut. Kaget dia, loh, lalu kelapa parut itu untuk apa? Ibu itu jawab, kelapa parut itu untuk cuci tangan. Karena waktu makan nangka kan banyak getah. Jadi habis makan nangka, cuci tangan pakai kelapa parut. Untuk menghilangkan getahnya. Dan kelapa itu sudah 3 hari nak di situ. Dan sudah banyak orang yang cuci tangan. Bekas cuci tangan orang. Waduh. Orang itu bersaksi, dia bilang, mau diar aku. Mau diar tenan. Kelapa parut bekas cuci tangan orang dimakanin. Mati aku. Ini yang disebut dengan pepatah Indonesia. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi dari awal gak tanya, akhirnya salah. Untung masih makan nangka. Cuma makan kelapa, salah. Ya kan? Bagaimana kalau itu keputusan yang salah di muka bumi ini? Malu bertanya, sesat di jalan. Betul nggak? Tapi lebih berbahaya adalah kalau sudah sesat di jalan, masih malu bertanya. Nah ini tambah gawat. Sudah tahu tersesat, masih nggak mau tanya. Masih nggak mau terbuka. Itu yang terjadi saudara hari ini kepada umat manusia di muka bumi ini. Secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, semua manusia dalam hati sanubarinya yang paling dalam sedang mencari jalan.
jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi sayang manusia tidak menemukan jalan mana yang paling benar, jalan mana yang paling lurus. Sehingga manusia yang berdosa kemudian mencoba jalan ini, mencoba jalan itu, bahkan ada yang tertutup sama sekali, seolah-olah dia tidak membutuhkan jalan. Kalau saudara tersesat di bumi masih oke, betul nggak? Bisa perbaiki. Tapi kalau mau ke sorga tersesat gimana? Hati sih mau ke sorga, nggak ada orang yang mau ke neraka. Coba saya tanya, ada nggak yang mau ke neraka? Nggak ada. Secara normal nggak ada. Kalau ada pasti nggak normal. Tapi herannya mau ke sorga, gak tahu jalan ke sorga. Dan kirain sudah tahu. Nah itu sebabnya hari ini kita akan belajar. Perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun. Sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Belum pernah. Dia berkata, akulah jalan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14. Ayat pertama sampai ke-6. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yang sangat-sangat terkenal. Konteksnya adalah bahwa Yesus segera akan berpisah dengan murid-murid. Jadi ini pra-perpisahan. Sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib, dia akan mati, dia akan bangkit dan naik ke sorga. Ini pra-perpisahan. Kalau perpisahan itu biasanya gimana? Sedih, ya kan? Takut, gelisah, khawatir. Kita gak suka perpisahan. Manusia itu gak suka berpisah, apalagi pisahnya dengan kematian, betul gak? Kalau berpisah sebentar ya silakanlah, berpisah 8 jam lu cari duit yang banyak nanti pulang lagi, it's okay. Tapi kalau berpisahnya soal maut, soal kematian, kita sedih, kita gelisah, kita takut. Itu konteksnya, murid-murid merasakan itu wajar. Kita punya perasaan, bisa rasa sedih, bisa rasa gentar, bisa rasa gelisah, wajar. Tapi Yesus tidak membiarkan murid-murid terus-menerus di dalam kesedihan itu. Dia jelaskan kepergiannya. Aku pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang lagi. Dia mengumumkan kedatangannya yang kedua kali. Ya. Atau kalau sebelum aku datang, kamu meninggal, aku menjemputmu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus jelaskan. Perjalanan dia kemana? Jelas, pulang ke rumah Bapa. Bukan nggak tahu tujuannya, jelas tujuannya pulang ke rumah Bapa. Dan dia siapkan tempat juga buat kita yang percaya, murid-murid yang percaya juga pulang ke rumah Bapa, ke sorga. Itu tujuan. Jadi kalau hari ini orang tanya, apa sih tujuan hidup kamu di bumi? Cuma satu. Supaya kalau aku selesai dari bumi, aku ke sorga. Itu tujuan akhir. Rumah kita yang kekal. Amin? Tujuanmu bukan, Indonesia, Eropa, mana? Ya kan biasanya kan, apa tujuan hidupmu? Ya nanti kalau aku pensiun, aku mau tinggal di sebuah pulau kecil. Dengan ini, dengan ono. Begitu, game over. Bukan, tujuan kita nanti sana loh. Ini rumah sementara di bumi, nanti di sana. Yesus jelaskan, itu tujuan. Ya. Jalan kita menuju ke sana, ke sorga. Dan Yesus bilang, aku akan menjemputmu.
Ini penghiburan. Bukti bahwa dia sungguh-sungguh juru selamat. Sebelumnya sebenarnya Yesus sudah ajarkan mereka kalau saudara baca Injil. Berulang-ulang. Nanti aku akan mati, dibunuh, nanti aku akan naik ke sorga. Yesus sudah jelaskan. Ya saudara bisa baca itu. Misalnya di Injil Yohanes, pasal 7 itu dibeberkan. Tapi murid gak ngerti. Gak ngerti apa yang Yesus maksud. Sampai di sini ayat kelima, si Thomas masih ragu-ragu. Tapi dia jujur bertanya, Tuhan, kami tidak tahu jalannya. Tuhan mau pergi, kami gak tahu jalannya. Bagaimana kami bisa ke sana? Thomas adalah wakil dari seluruh manusia yang bertanya soal jalan. Dan mungkin hari ini juga saudara seperti Thomas. Ya aku sih mau sih ke sorga, cuma aku gak tahu jalannya. Seperti Thomas, jujur, bagus. Bertanya. Dan Yesus jawab ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Gak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa di sorga. Kecuali melalui aku, proklamasi, akulah jalan. Kamu tidak tahu jalan, akulah jalan. Yesus menjawab itu. Nah, ini ciri khas agama Yahudi. Agama Yahudi itu ciri khasnya adalah mencari jalan yang benar. Mencari jalan yang lurus. Untuk bisa masuk ke sorga, mendapatkan sorga. Sudah bisa baca di kitab Ulangan, kitab Yesaya, mengajarkan soal itu. Dan pemazmur punya sebuah doa yang sangat bagus. Mazmur 27 ayat 11. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalanmu yang benar. Tuntunlah aku di jalan yang rata atau jalan yang lurus. Ini Mazmur. Tiap hari berdoa ini. Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, doa ini, Mazmur ini kemudian diadopsi oleh siapa? Islam. Jadi orang Islam sehari berdoa 5 kali kan? Mengucapkan kalimat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini agama-agama di bumi mencari jalan, saudara. Agama-agama di bumi mencari jalan itu karena belum dapat jalannya. Contoh misalnya Taoisme, agama tahu nggak Taoisme? Kalau sudah lihat gambar lingkaran yang ada gini, 2 dot itu Taoisme, dualistik, agama dualistik atau dualisme. Nah, tokohnya siapa? Lao Tzu. Lao Tzu, ya, dalam bukunya, ya, Tao Te Ching, kalimat pertama bilang gini, Tao ke Tao, Fei Chang Tao. Ayo 1, 2, 3. Tao ke Tao, Fei Chang Tao artinya jalan yang bisa kamu tahu. Jalan yang bisa kamu cari dengan usaha manusia. Bukan jalan yang benar. Hebat ya. Dia 600 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum Natal pertama. Lao Tzu sudah mengucapkan kalimat ini. Jadi dia pun mencari jalan. Lao Tzu. Lao Tzu kalau hidup hari ini, dia orang yang paling saleh. Dia orang yang paling rajin mencari kebenaran dan jalan itu. Jalan yang benar. Lao Tzu itu mendapat wahyu umum. Cari jalan. Tapi dia gak tahu Yesus karena Yesus belum lahir. Jalan yang bisa kau sebut, jalan yang bisa kau cari dengan usahamu bukan jalan yang benar. Jadi dia cari jalan dari mana? Jalan dari sorga. Jalan dari bumi bukan jalan yang benar. Jalan dari sorga, jalan yang benar. Ini loh wahyu umum. Nah kalau Buddhisme bilang apa? Agama Buddha bilang apa? Jalan yang lurus itu ada 8. 8 jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Berpikir yang benar. Jalan benar ini ya. Berpikir yang benar, melihat yang benar, ya, lalu berkata yang benar, bertindak yang benar, bekerja yang benar, berusaha yang benar, lalu kesadaran yang benar, dan yang terakhir, semedi yang benar. 8. Gak ada seorang pun yang bisa mencapai itu, kecuali katanya Buddha mencapai 8. Dalam prakteknya tidak ada satu manusia yang berhasil menemukan jalan yang lurus dan jalan yang benar. Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 12 mengatakan begini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang benar. Tapi ujungnya menuju maut, kematian. Semua jalan yang dicari manusia menuju maut. Hanya jalan yang ditawarkan Yesus menuju hidup. Itu bedanya. Orang Yahudi itu lebih hebat lagi. Ya, karena mereka mencari jalan itu
dengan 248 perintah. Saudara tahu nggak? Yudaisme, agama Yudaisme, ya, punya misvot. Misvot itu artinya aturan, ya, tunggal. Kalau jamaknya misvah, 248 perintah. Banyak nggak? Belum. Ditambah 365 larangan. Bayangkan kalau setahun 365 hari, satu larangan. Jadi totalnya, ya, misvah itu 613 aturan. Ngeri ya. Semua itu membuat mereka itu letih, lesu, berbeban berat. Gak kuat. Akhirnya dikurangi. Jadi kalau hari ini saudara agama Yudaisme dikurangi. Ya, menjadi 77 aturan yang positif. Banyak nggak? Masih kurang. Tambah 194 yang negatif. Yang jangan itu 194. Harus itu berapa? 77. Jadi total 171. Banyak nggak? Halo? Banyak ini. Banyak sekali ini. Gimana turutin sebanyak itu aturan. Sehingga mereka itu letih, lesuh, lelah, berbeban berat. Gak heran waktu Yesus datang dia bilang apa? Mari kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Aku memberikan kepadamu kelegaan. Luar biasa. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi dianggap golongan yang paling hebat mentaati semua misvah ini. Semua aturan ini. Tapi mereka pun gak ada yang bisa sempurna melakukan semua. Bahkan sebaliknya jadi hakim yang mulai melihat siapa yang gak lakukan. Menurut kitab Talmud, ya, Talmud itu kitab agama Yahudi, ada 7 jenis orang Farisi. 7 jenis. Jenis yang pertama disebut Farisi bahu. Karena golongan ini menganggap merekalah yang paling hebat dalam memikul semua aturan. Dan semua tuntutan agama. Biasanya ini yang sok pamer. Yang Yesus bilang berdiri di jalanan kalau berdoa. Di sudut jalan angkat tangannya, jubahnya panjang. Merasa diri suci. Farisi bahu. Yang kedua Farisi tunggu dulu. Tunggu dulu artinya apa? Mereka suka kepada hukum-hukum yang jelimet ya. Pinter diskusi, pinter ngomong. Tapi kalau ditanya prakteknya bagaimana? Tunggu dulu. Yang ketiga Farisi bongkok. Nah Farisi bongkok itu rendah hati setiap kali jalan begini. Bongkok ya. Tunduk-tunduk dan seringkali apa? Gak lihat jalan kesandung. Ada juga yang keempat Farisi babak belur. Babak belur kenapa? Orang begini kalau jalan di luar, ya, gak pakai masker, tapi apa? Tutup mata. Khususnya kalau di jalanan lihat dari jauhnya ada wanita, tutup, gak boleh lihat. Takut tergoda dan berdosa. Nah, jadi kadang-kadang jatuh babak belur, makin memar makin terkenal, makin babak belur makin kesohor. Jaga, jangan berdosa. Pejamkan mata. Ada lagi Farisi juru hitung. Nah ini bawa kalkulator. Catatan. Ya kan? Siapa sudah melakukan ini, siapa yang tidak melakukan. Dia sudah melakukan apa. Ya Tuhan 7 kali aku sudah melakukan ini. Berapa kali puasa dia hitung. Jadi sebelum tidur hitung neraca. Profit and loss. Berapa juru hitung. Ya. Yang keenam Farisi ketakutan. Nah mereka ini takut. Takut salah, takut ini, takut itu. Di kantongnya selalu bawa lap, ada sebuah lap. Jadi kalau diajak makan sama orang lain, dia perhatikan baik-baik. Habis makan, lap sampai bersih. Takut ketinggalan kalau ada makanan yang haram. Hatinya selalu tidak tenang, tidak damai. Dikejar-kejar sama rasa salah. Nah yang ketujuh disebut Farisi takwa. Yang penting takwa. Berusaha keras untuk mencoba sekuat tenaga. Melakukan semua aturan itu walaupun sulit. Gak gampang, tapi dicoba. Seringkali rasa khawatir, aduh kayaknya gue belum sempurna. Tapi sebaliknya ada juga yang merasa sombong. Gue sudah lebih hebat dari orang lain. Saya tidak seperti si A, si B, si C. Gue lebih hebat. Ini Farisi. 7 golongan Farisi. Permisi tanya. Hari ini banyak orang yang mirip-mirip si Farisi, mengerti? Saudara kira-kira ada di golongan ini enggak? Saya yakin IGNC enggak ya.
golongan seperti Farisi itu. Yang bersusah payah mencari jalan yang lurus. Melakukan jalan yang lurus. Yesus bilang stop itu. Yesus memberi jawaban, kamu cari jalan, Yesus katakan, akulah jalan itu. Jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Jangan berusaha sendiri, stop. Lihat dan ikuti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apa maknanya ketika Yesus berkata, akulah jalan? Dua arti, yang pertama, jalan pengampunan. Untuk mencapai ke sorga manusia harus mendapatkan pengampunan dosa. Sebab sorga itu kudus. Sorga itu suci. Kalau kamu gak disucikan, kamu tidak dibenarkan, kamu tidak diampuni, tidak boleh masuk sorga. Satu tetes dosa pun tidak pantas masuk ke sorga. Nah, Yesus berkata, akulah jalan. Nah, perhatikan, dia gak berkata, akulah sebuah jalan. Bukan. Dia akan mengatakan, akulah sebuah jalan. Atau akulah salah satu penunjuk jalan. Seperti tokoh-tokoh agama. Enggak, Yesus datang ke dunia bukan untuk memulai agama yang baru. Bukan. Dia bukan pencetus agama Kristen atau agama baru. Bukan. Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat. Satu-satunya jalan. Jadi bukan sebuah jalan. Bukan penunjuk jalan. Bukan to show the way. Bukan. Dia mengatakan, I am the way. The way. Bukan a way. Bukan. The way. Artinya apa? Satu-satunya jalan. Gak ada pilihan lain. Satu-satunya jalan ke sorga. Itu sebabnya ayat ke-6b sangat tegas. Tidak ada seorang pun yang pergi ke sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Satu-satunya, absolut, mutlak. Orang-orang yang tidak mengerti Yesus mengatakan, wah sombong banget dia ya. Bukan sombong, tapi proklamasi. Bukan sombong, tapi cinta kasih. Dia berikan nyawanya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus orang yang berdosa. Bukan sombong, justru merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya sampai rela mati di atas kayu salib. Sebab dosa hanya bisa diselesaikan dengan substitusi, pengganti. Dan Kristus datang tujuannya mengganti kita manusia yang berdosa. Mengganti hukuman yang harus kita pikul. 1 Petrus 2:24 berkata hanya melalui kematiannya kita ditebus, dibenarkan. Dan melalui bilur-bilurnya kita disembuhkan. Secara batin dan secara fisik. Seluruh eksistensi kita menjadi baru. Nah, permisi tanya, yakinkah kamu dosamu sudah diampuni? Yakinkah kamu 100% dosamu sudah diampuni? Kalau belum, hari ini juga dari hati saya yang paling dalam mengatakan, terima tawaran Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan, akulah jalan satu-satunya jalan pengampunan. Terima itu. Rendahkan hatimu. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak saya sudah yakin, saya diampuni, saya sudah terima Tuhan Yesus, bagus, selamat. Tapi izinkan saya tanya, buktinya apa? Sungguhkah engkau mengalami sukacita pengampunan? Kelegaan itu? Sungguhkah engkau mengalami damai sejahtera pengampunan? Kayak saudara dibebaskan, betul? Dan mampukah saudara? Tuhan memampukan saudara untuk mengampuni orang lain? Nah ini buktinya. Kalau kamu sungguh menerima pengampunan, kamu akan punya damai dan ketenangan. Plus, kamu mampu mengampuni kesalahan orang lain. Amin? Punya enggak? Di Jakarta ada sepasang suami istri. Suatu hari datang kepada pendeta untuk konseling. Suaminya bingung, sebab istrinya ya secara tiba-tiba yang sudah dinikahinya 13 tahun, si istri minta cerai. Lalu suaminya bilang, aku tidak mengerti Pak, kenapa istriku seperti itu. Gak ada persoalan yang besar, gak ada masalah, gak ada konflik. Masa tiba-tiba dia minta cerai, menangis. Lalu istrinya bilang, sambil meneteskan air mata, kamu bilang gak ada apa-apa di hadapan pendeta.
Kamu bilang gak ada apa-apa. Dia keluarkan sebuah buku catatan cukup tebal. Dia bilang 13 tahun kesalahanmu ada di sini semua. 13 tahun. Gak apa-apa. Kamu ngomong jorok. Kamu maki-maki aku. Kamu menjelekkan orang tuaku. Kamu pernah pukul aku. Kamu pernah gak kasih uang belanja. Kamu pernah minum alkohol mabuk. Semua dicatat. Kamu A, kamu B, kamu C, kamu D dicatat 13 tahun. Kaget suaminya. Sekarang udah gak tahan. Dia bilang, aku tidak tahan hidup sama kamu. Aku mau cerai. Jadi si istri gak belajar sungguh-sungguh mengampuni. Dia catat semua. Si suami gak belajar sungguh-sungguh minta maaf. Dia kira kalau udah diam-diam udah selesai. Ada orang begitu, konflik diam-diam, sudah besoknya gak apa-apa, dikira udah selesai. Padahal istri masih, awas lu ya, gue catat ya. Ini yang terjadi saudara, ya konflik-konflik yang gak diselesaikan. Seperti sebuah balon yang ditiup, terus lama-lama meletus kayak bom. Bahaya kan? Nah, menurut sebagian psikolog katanya hati-hati. Wanita itu memang ahli sejarah. Dulu, dia ingat dulu. 20 tahun, 30 tahun masih ingat dulu kan kamu gitu. Dulu, banyak sekali dulu. Benar gak, amin? Apakah pria tidak? Pria gak ada yang ahli sejarah, ada gak? Sami mawon. Dua-duanya betul. Bahwa manusia yang berdosa itu apa? Sulit mengampuni. Sama-sama orang berdosa. Baik wanita, baik pria, tetap berdosa. Dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Sama saja. Jangan kira hanya wanita, pria juga sama. Bisa terjadi. Kalau hari ini saudara, sungguh-sungguh sudah diampuni saudaraku. Sungguh-sungguh menerima Kristus. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Belajar mengampuni dengan tulus. Jangan diungkit-ungkit lagi. Dan kalau kamu bersalah, belajar rendah hati minta maaf. Bila perlu, saudara, kuipa itu istri atau suami. Maafin ya. Dan jangan ulang-ulang lagi. Jadi yang satu gak ngungkit-ngungkit, satu ulang-ulang, terus-menerus lagi. Belajar minta kemampuan dari Tuhan Yesus. Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan pengampunan itu. Amin. Kalau saudara belum menerima Kristus, terima dia hari ini. Pasti dimampukan, pasti bisa. Jangan bilang, aduh sulit Bapak gak alami seperti saya sih. Jangankan 13 tahun Pak, saya dibalik Pak 31 tahun. Disakiti terus kayak disayat-sayat. Bapak ya, istri Bapak setia baik sih, gak pernah nyakitin. Ya kan? Ada gak yang 31 tahun sakit hati? Bilur-bilurnya akan menyembuhkan kamu. Semua luka batin, kesalahan. Tidak ada yang melebihi penderitaan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib. Darahnya akan menyucikan dan menyembuhkan. Percayakah saudara? Yang kedua, jalan penghiburan. Jalan penghiburan. Murid-murid sedih, gelisah, khawatir. Memang perpisahan membuat sedih, tapi Yesus berkata, akulah jalan, itu penghiburan. Akulah jalan. Dia tegaskan, jalan yang lurus itu. Sebab itu dia katakan, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, ayat pertama. Tapi percayalah kepada Allah Bapa, percayalah kepadaku. Ini yang Yesus minta. Kalau hari ini kamu khawatir, gelisah, takut, ini penghiburan yang paling sempurna. Satu-satunya jalan penghiburan. Satu-satunya, gak ada yang lain. Bayangkan ya, kalau saudara tur itu jalan-jalan ke kota lain, ya, kota asing, saudara mau balik ke hotel atau mau cari hotel gak tahu, tanya orang di situ.
Lalu dia bilang, oh iya, nanti ya jalan ke depan, ya blok pertama belok kiri. Lalu lewat kira-kira 2 blok belok kanan. Ya, lalu kamu jalan lagi lurus, kira-kira 1000 meter, ada jalan bercabang 2. Ambil jalan yang kiri. Jalan lagi lurus, kira-kira 2 menit, kamu ketemu gereja. Kalau ketemu gereja, kamu belok kanan. Setelah belok kanan, kamu lihat, hitung blok kelima, belok kiri lagi. Lalu sebentar lagi kamu lihat itu ada lampu merah. Nah, itu belok kanan. Setelah belok kanan, kamu jalan lagi kira-kira 1000 meter, belok kiri. Nah, hotelnya di situ. Nah, saya tanya, kalau saudara dapat direction begitu, kira-kira gimana? Yakin nggak saudara? Jalan belum setengah jalan udah bingung, ya kan? Kiri kanan, kiri kanan. Hah? Berapa menit? Bingung. Itu agama-agama, saudara ngerti nggak? Lakukan ini, lakukan itu, lakukan. Coba kalau orang itu bilang, oh ya, hotel itu ya, mari aku antar, rumahku di situ. Nah, tenang nggak saudara? Langsung, iya, seneng loh, diantri nih. Ibarat kalau saudara tour itu dikasih hotel gratis, lalu pemilik hotel nganter sendiri. Tangkap nggak saudara? Itu loh Yesus. Di rumah Bapakku, itu rumah Bapakku. Mau ke surga? Gampang, rumah Bapakku. Rumahku di situ. Ayo tak antar aku jalan. Jelas gak? Jelas gak saudara? Kenapa masih bandel gak mau percaya? Makanya Yesus bilang, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. Percayalah kepada Tuhan Allah, percaya juga kepadaku. Yesus gak pernah bohong, gak pernah dusta. Anehnya manusia, sama yang pernah bohong, masih percaya. Udah dibohongin 2-3 kali, masih percaya. Sama yang gak pernah bohong. Iya, tunggu dulu lah ya. Nah ini Farisi tunggu dulu. Pasti, Yesus tawarkan pasti. Semua tokoh agama menawarkan jalan yang ragu-ragu. Gak pasti, semoga. Ya. Insya Allah nyampe. Mudah-mudahan. Sebab apa? Mereka gak pernah ke sana. Gak pernah ke sana. Cuma kata orang, kata hati, kata si A, kata si B. Tapi Yesus mengatakan, rumahku di sana. Indah sekali. Penghiburan yang terbesar. Pribadi Yesus adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, menuju Bapa di sorga. Artinya, Tuhan Yesus sendiri yang akan memegang tanganmu. Bukan waktu kamu meninggal saja dia pegang tanganmu bawa kamu ke sana. Bukan. Justru masih dalam dunia dia pegang tanganmu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Dalam perjalananmu di dunia ini, ku pegang tanganmu. Ada yang ditakuti? Gak ada. Juga perlu bodyguard siapa si A, si B, si C, jenderal mana, gak perlu. Karena Yesus memegang tanganmu, dia menguatkan, dia menghibur, dia memberkati, dia menyertai, dia melindungi. Dan membawa kamu sampai akhir hidupmu. Sampai ke sorga dan selama-lamanya. Puji Tuhan untuk karyanya yang ajaib. Puji Tuhan untuk kuasanya, janjinya, kebaikannya yang indah. Yang tak pernah berubah selama-lamanya. Suatu kali di larut malam, Don Moon, seorang pemusik Kristen dan artis nyanyi yang sangat terkenal, dia menerima telepon tentang berita yang menyedihkan. Salah satu keponakannya, anak dari adik iparnya, yaitu anak dari Craig dan Susan Phelps, meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi Susan Phelps dan Craig, suaminya, dengan 4 orang anak dalam perjalanan liburan mereka melakukan perjalanan dari Texas menuju Colorado, dihantam sama truk peti kemas yang gede. 4 anaknya terlempar keluar dari mobil. Mereka berdua masih di dalam mobil. Hancur, lalu keluar dari mobil dengan susah payah dan sakit, mencari anak mereka, dikumpulkan 4 orang. Jeremy yang paling besar meninggal dunia. Don Moon ditelepon, dia sedih. Hatinya rasanya tersobek. Besoknya Don Moon itu ada rekaman.
Dia bilang, aku sedih, aku gak bisa hadir langsung. Sampai 1 hari sebelum pemakaman, dia baru bisa datang. Dalam perjalanan dia terbang menuju tempat untuk rekaman, Tuhan memberikan dia inspirasi. Dari Yesaya pasal 43 ayat 19. Dan lahirlah sebuah lagu, Dia Buka Jalan. Dia bilang kematian Jeremy adalah sebuah kemenangan, bukan kekalahan. Walaupun sedih, adalah sebuah kemenangan. Sebab Jeremy sudah mengenal Kristus. Dia kembali ke rumah Bapa di surga. Sebelum penguburan saja, banyak teman-teman Jeremy bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Susan bilang, ketika kecelakaan itu terjadi, hatiku sedih, kecewa. Seolah-olah bertanya, Tuhan kamu di mana? Seolah-olah mengatakan, kenapa kamu gak menahan truk itu? Kadang kita menghadapi kecelakaan begitu ya. Waktu Hawa mau petik buah, seolah-olah kita pengen Tuhan, tarik aja tangan Hawa. Maunya kan kita begitu. Pas lagi mau berdosa dengan free will kita, Tuhan kok gak larang, padahal free will sendiri. Sopir itu kita gak tahu kenapa. Kita harapkan Tuhan dorong dong mobilnya. Kalau orang Kristen mau tabrakan, di mana-mana gak terjadi. Saudara, gak jadi, Tuhan tarik. Kamu mau jadi robot? Susan bilang, aku punya free will, kebebasan untuk memilih sakit hati sama Tuhan. Untuk tidak percaya dan untuk ragu kepada Tuhan. Tapi aku tidak lakukan, aku pakai free willku. Menerima kenyataan bahwa di bumi ini tidak sempurna. Dan Tuhan mengubah seluruh keluarga. Justru lebih mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dan Susan mengatakan, saya bersyukur. Ratusan anak-anak muda, teman-teman Jeremy yang tadi membandel tidak kenal Tuhan. Melalui kecelakaan itu, mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Don Moon mengatakan, ketika lagu selesai direkam, ditayangkan pertama kali, Don Moon menerima ribuan email, surat, telepon, dan kesaksian. Semua menceritakan tema yang sama, Tuhan buka jalan, ketika tragedi datang. Temanya sama semua. Mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Walaupun dunia ada penderitaan dan kesusahan dan kecelakaan dan tragedi. Tuhan hadir di situ. Dia mengubahnya menjadi kebaikan. Dia memberkati, melindungi. Dan selalu ada kemenangan. Kalau tetap beriman dan mencintai Tuhan. Amin. Luar biasa. Kesaksian saya baca itu terharu. Izinkan saya tanya, apa tragedimu hari ini? Apa tragedimu? Apa kesusahanmu? Apa penderitaanmu? Yesus lebih besar dari semua itu. Dia adalah jalan penghiburan satu-satunya. Dia akan menyertaimu sepanjang perjalananmu. Dia akan menguatkan kamu. Dia akan menolongmu. Dia akan memberkatimu dan mengubah semua tragedi itu menjadi kebaikan yang nyata dengan keajaibannya. Amin. Asalkan saudara sungguh-sungguh tetap percaya. Yesus katakan percaya kepada Bapa, percaya kepadaku, percaya. Tetap beriman, berharap dan setia mengasihi Tuhan. Sebab kebaikan itu turun kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sudah siap tetap beriman, berharap. Beribadah melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, siap? Siap, Pak, siap. Siap? Mari kita tutup dengan lagu ini. Dia buka jalan. God will make a way. Dengan iman yang mantap kepada Tuhan Yesus. Dengan hati yang kuat dan mengasihi Tuhan. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day.
He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His love will still remain. He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku, memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Ya Tuhan, itu iman kami. Dia buka jalan. Mari kita berdoa. Saya mohon dengan hormat dan rendah hati, saudara yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dialah jalan pengampunan, jalan penghiburan. Angkat tangan kananmu, saya ingin berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan ini diacungkan kepadamu. Kami tahu hidup di dunia tidak gampang. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada tragedi, ada berbagai macam serangan, ancaman, godaan, pencobaan. Tapi Engkaulah satu-satunya jalan. Jalan keselamatan, jalan penghiburan, jalan pengampunan. Engkau rela mati di atas kayu salib, mengampuni dosa kami, menghibur, menguatkan, menyembuhkan semua luka, semua sakit hati, semua penderitaan, semua tragedi Kau ubah. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu, kuasa-Mu, penghiburan-Mu, karya-Mu yang ajaib Tuhan. Semua tragedi diubahkan menjadi baru. Menjadi berkat yang boleh menyaksikan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Sehingga iblis dihancurkan, iblis dikalahkan. Dunia dipatahkan. Nama-Mu yang dibesarkan, dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi yang rendah hati, percaya, beriman, berharap, menantikan Tuhan. Curahkan jalan yang baru. Sebab Kau satu-satunya jalan yang berjanji membuka jalan yang baru, bahkan di padang gurun yang gersang. Kami berdoa bersyukur meminta berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan ke sorga, satu-satunya jalan pengampunan, satu-satunya jalan penghiburan yang sempurna. Amin, amin. Mari kita baca bertanggapan dari Matius 26 sampai 29. Ini adalah perjamuan terakhir yang Yesus lakukan dengan para murid. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebab inilah darahku, kata Tuhan, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Roti dan anggur bukan saja simbol dari tubuh dan darah Tuhan, tapi kita yakin rohnya di tengah-tengah kita. Kita yakin suatu hari kita akan punya pengharapan sejati masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Dan hari ini masih hidup kita memberitakan kasih-Nya, mengingat cinta kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita, berdoa di hadapan Tuhan, memeriksa diri. Kalau ada dosa
ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan doa setiap pribadi. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam perjamuan ini. Kau akan melakukan karya-Mu yang ajaib bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti. Diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya. Dia katakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Lalu diambilnya cawan, dia katakan ini cawan perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah untuk pengampunan dosa bagimu, dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kalau rotinya sudah dibuka, angkat roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan dengan iman, dengan syukur, bersatu dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Kalau sudah buka cupnya, inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Kita mengingat cinta kasih-Nya, mengenang penderitaannya. Kita terima dengan ucapan syukur, bersatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh bersatu dengan Engkau lewat simbol ini. Bukan sekedar simbol, karena Engkau hadir berjanji memberkati setiap pribadi, setiap pergumulan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap pribadi yang sudah menerima roti dan anggur. Baik yang di sini maupun yang online di rumah. Tuhan memberkati dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun terang. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. I must have the Savior with me, for I dare not go alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan berkat-berkat lainnya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.